Shalom, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Bersyukur kita hari ini, Kamis 16 Juni 2022, kembali kita bisa mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik tentang mengenal Yesus, berubah hidupku, dari Filipi 3 ayat 10-12. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bicara tentang tema ini, mengingatkan kita dengan sebuah lagu, sejak ku terima Yesus, ada perubahan besar dalam hidupku. Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagu ini penuh sukacita ya, demikian. Ajaiblah kuasanya sejak ku terima Yesus. Ada terang dalam hidup dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh pengharapan. Sekarang ku hidup dengan pengharapan sejak ku terima Yesus. Hilang kebimbangan jadi keteguhan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Amin. Yuk kita buka dalam doa bersama-sama demikian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengenal Engkau dan hidup kami semestinya akan banyak berubah sejak Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Kami siap belajar banyak dari firman-Mu. Berkatilah acara kuliah Alkitab malam ini Tuhan, supaya hati kami terbuka terhadap sapaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan siapapun kami yang mengikuti siaran Kalam online ini, dibukakan pengertian yang benar tentang firman-Mu. Kami sambut pelayanan firman Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari ibu bapak, saudaraku terkasih, kita akan mendalami firman Tuhan dari surat Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Dengan tema mengenal Yesus, berubah hidupku. Ayo, saya ajak kita bareng-bareng membaca, mengucapkan firman Tuhan ini bersama-sama ya. Demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, hari ini kembali kita sama-sama diajak mengikuti kalam dan tema yang menggugah hati kita. Mengenal Yesus, berubah hidupku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, seorang anak Tuhan bersaksi lewat kata-kata yang keren. Bagiku gereja adalah tempat di mana aku bisa mengenal Yesus. Dan bagiku gereja adalah tempat yang bisa sungguh mengubah hidupku. Dia gambarkan pakai kata-kata begini. Kalau aku ditanya bagaimana hidupku di gereja, maka aku akan katakan bahwa gereja sangatlah berarti bagiku. Mengapa? Ya, karena di gereja aku merasakan Tuhan sungguh mengasihi aku. Dan aku dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekelilingku. Di gereja aku mendapatkan sukacita kegembiraan dari Tuhan. Dan tugasku adalah membawa sukacita kegembiraan itu bagi orang-orang di sekelilingku. Di gereja aku menemukan kedamaian hatiku. Bahwa Tuhan menganugerahkan damai padaku. Dan aku ingin membawa damai itu keluar ke tengah keluargaku, ke lingkungan sekelilingku, di tempat pekerjaanku, di tempat pergaulanku. Dan bagiku, gereja adalah tempat yang membuat aku tetap bisa teguh bertahan karena aku punya pengharapan. Dan aku mau membagikan pengharapan ini bagi orang-orang di sekitarku. Bagiku, gereja mengajari aku untuk bisa berdoa. Dan aku akan mengajarkan banyak orang tentang betapa berartinya doa itu menghadapi kehidupan sesulit apapun. Dan bagiku, gereja adalah tempat di mana aku merasakan sungguh berkat-berkat Allah itu nyata. Dan aku akan membagikan berkat-berkat Allah ini kepada siapapun. Dan bagiku, di gereja aku terus bisa merasakan mukjizat terjadi. Dan aku akan katakan pada siapapun, masih ada mukjizat sampai hari ini. Indah sekali. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, inilah kesaksian Rasul Paulus. Kita baca bagian pertama ayat 10 dan ayat 11 dari surat Filipi 3. Yuk kita baca bareng-bareng begini ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ibu bapak, saudaraku terkasih, banyak orang bertanya-tanya, seperti apa kehidupan masa lalu Paulus? Menarik. Kalau kita memperhatikan kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 58, tampak di sana bahwa Paulus yang dulu bernama Saulus atau Saul adalah orang penting, orang kunci yang ikut ambil bagian dalam kematiannya Stefanus. Bagaimana saat Stefanus dihukum rajam, dilempari batu, sungguh di situ ada seorang anak muda yang bernama Saul. Lelaki muda ini, Saulus ini, yang kemudian nanti kita kenal namanya menjadi Paulus. Apa yang menarik? Alkitab tunjukkan pada Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu itu akhirnya menaruh jubah mereka,
ada di bawah kakinya Saulus, ditaruh di bawah kakinya Saulus atau Paulus ini. Jadi pembunuhan, hukuman rajam bagi Stefanus, semua dalam kendalinya anak muda yang bernama Saulus ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang menarik? Setelah kematiannya Stefanus, dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 1, bahwa setelah Stefanus mati, orang-orang Kristen di kota Yerusalem mengalami penderitaan yang luar biasa. Sehingga banyak di antara mereka kemudian mencari tempat yang baru untuk bertahan hidup. Dan beberapa orang memilih untuk pergi menuju kota Damaskus. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kalau kita memperhatikan info tentang kota Damaskus, kita buka Google hari ini, Damaskus adalah salah satu kota besar di wilayah Syria atau Suriah. Ya. Bahkan disebut sebagai ibu kota. Ibu kota Suriah atau Syria adalah Damaskus. Orang-orang Kristen ini dalam ketakutan ketika terjadi penganiayaan, mereka pindah menuju kota Damaskus. Dan apa yang dilakukan oleh laki-laki muda yang bernama Saulus ini? Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 memberitahu kepada kita bagaimana Saulus pergi kepada imam besar dan minta surat rekomendasi, surat keterangan yang sah, izin agar dia diperbolehkan mengejar orang-orang Kristen sampai di Damaskus. Orang-orang Kristen yang menempuh jalan Tuhan harus aku habisi. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mungkin di antara kita bertanya-tanya, kenapa kok Saulus itu begitu? Iya, karena ia adalah sosok seorang pembela agama Yahudi. Kalau boleh kita katakan, Saulus adalah kepalanya, ketuanya, front pembela Taurat. Ya. Betul-betul ia melihat kitab Taurat itu tidak boleh diselewengkan sedikit pun. Maka Saulus yang muda ini ingin membela Taurat dengan caranya, termasuk menghalalkan kekerasan dan pembunuhan demi kemurnian ajaran kitab Taurat. Itulah Saulus di masa mudanya. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, apakah Saulus berhasil mendapatkan surat rekomendasi, surat keterangan, surat yang membolehkan dia untuk menangkapi orang-orang Kristen di Damaskus? Betul, Saulus memiliki surat keterangan resmi dari imam besar. Maka berbekal surat ini, lihat pada peta dari Yerusalem, Saulus mengejar orang-orang Kristen yang sedang ketakutan pindah ke Damaskus. Tetap terus dikejar. Tugas Saulus adalah ingin menghabisi orang-orang Kristen ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang terjadi dengan Saulus? Menarik, ketika Saulus sudah sampai di kota Damaskus, hampir masuk di tengah-tengah kota Damaskus, tiba-tiba ada cahaya dari langit, cahaya dari sorga, membuat saat itu keadaan Saulus mengalami penglihatan yang terang benderang. Dan sungguh
sampai Saulus akhirnya berlutut di tanah. Dan saat itu Saulus mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dalam ketakutannya, Saulus terus berseru, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan terdengar suara dari sorga, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Sekarang bangunlah dan masuklah ke dalam kota, dan aku akan memberitahukan apa yang mesti engkau lakukan." Apa yang terjadi dengan Saulus di saat mengalami penglihatan ini? Saulus menjadi buta total. Dia sama sekali tidak bisa melihat apapun dan siapapun. Kalau ia berangkat ke Damaskus, tujuannya terus meringsek, mengejar untuk menganiaya orang-orang Kristen. Maka saat itu Saulus justru harus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak rela kalau umatnya dianiaya. "Akulah Yesus yang kau aniaya." Menarik, perjumpaan pertama kali bagi Saulus yang bermaksud menangkap, menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen di Damaskus, ternyata harus berhadapan dengan Yesus. Benarkah mengenal Yesus membuat hidup Saulus berubah? Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali bagaimana orang-orang saat itu menggandeng Saulus masuk kota Damaskus. 3 hari lamanya Saulus dalam keadaan buta. Dan Saulus dalam kesedihannya dia tidak mau makan, tidak mau minum apapun di kota Damaskus. Sampai akhirnya tiba cara Tuhan berbicara kepada Saulus. Dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana di kota Damaskus itu ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Dan Tuhan mau berbicara kepada Ananias lewat sebuah penglihatan. "Ananias." "Ya Tuhan." Itu jawab Ananias. Apa yang dikatakan dan ditugaskan Tuhan untuk Ananias? Tuhan memberi tugas, "Pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus itu dan temukan orang yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa." Dan dalam penglihatan Saulus, saat ia berdoa, dia akan bertemu dengan seorang yang bernama Ananias dan akan menumpangkan tangan padanya untuk memulihkan dan menyembuhkan penglihatannya. Itu kata-kata Tuhan, tugas dari Tuhan untuk Ananias. Apa jawab Ananias? "Oh Tuhan, bukankah Saulus itu orang yang membenci orang-orang Kristen di Yerusalem? Dan bukankah dia datang ke sini membawa kekuasaan dari imam besar untuk menangkap dan menganiaya orang-orang yang memanggil nama-Mu Tuhan?" Tetapi Tuhan mengatakan kepada Ananias, "Pergilah. Aku telah memilih Saulus untuk memberitakan namaku, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang di luar Yahudi. Dan juga memberitakan namaku kepada raja-raja. Aku akan menunjukkan juga kepadanya bagaimana ia mesti mengalami penderitaan demi namaku." Maka Ananias
Sebagai seorang hamba Tuhan pun ia rela. Ia berangkat masuk ke rumah, ke tempat di mana ia bisa bertemu dengan Saulus. Ananias menumpangkan tangan pada Saulus. Saudaraku Saulus, Yesus yang menampakkan diri kepadamu di tengah jalan ketika engkau menuju ke sini, telah mengirim aku datang kepadamu, agar engkau dapat melihat kembali dan hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Saat Ananias menumpangkan tangan pada Saulus, tiba-tiba ada selaput yang keluar dari mata Saulus, dan Saulus dapat melihat kembali. Puji Tuhan. Saulus kemudian mulai untuk bangkit dan siap dibaptis dalam nama Yesus. Dan setelah makan, ia kembali mendapatkan kekuatannya lagi. Puji Tuhan. Itulah kisah tentang Saulus yang kemudian dikenal dengan nama Paulus. Apa yang terjadi dengan Saulus di Damaskus? Alkitab menceritakan bagaimana Saulus menggunakan waktu berhari-hari untuk berkumpul bersama dengan murid-murid Tuhan di kota Damaskus. Dengan orang-orang Kristen yang mestinya dulu dia datang untuk menganiaya. Sekarang ia mau bersama-sama dengan kumpulan orang-orang Kristen di situ. Bahkan tanpa ragu-ragu, Saulus mulai mengajar di dalam sinagog, di rumah ibadat orang-orang Yahudi untuk mengatakan dan memberitakan Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan, Saulus berubah total. Dari sosok seorang yang siap menganiaya orang-orang Kristen, justru karena mengenal Yesus, Saulus berubah, hidupnya berubah menjadi rasul yang dipakai Tuhan memberitakan Injil Tuhan. Apa kesaksian Paulus kepada gereja Tuhan di kota Filipi? Ia tuliskan suratnya begini. Ayo kita baca ayat yang ke-12 ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saulus yang sekarang namanya dikenal sebagai Rasul Paulus, ia mau terus giat memberitakan Injil Tuhan. Aku harus mengejar bagaimana waktu-waktu umur hidupku ini dapat menjadi pemberita Injil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menangkap aku, maka aku pun ingin bisa mengejar dan menangkap panggilan hidupku ini menjadi pelayan-Mu Tuhan. Luar biasa, Rasul Paulus menginjil kepada banyak orang, termasuk mampu menginjili orang-orang di luar bangsa Yahudi dengan kemampuan berbahasanya, dengan kecerdasan intelektualnya. Rasul Paulus berkeliling ke berbagai tempat untuk menjadi pewarta Injil keselamatan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, indah sekali kalau hari ini tema kalam kita mau mengajak kita merenungkan, mengenal Yesus, berubah hidupku. Sungguhkah kita sejak mengenal Yesus, hidup kita berubah? Ibu bapak, saudaraku, saya ingin menutup kalam hari ini
dengan gambaran-gambaran yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan menulis, bila banyak yang menyakitimu, itu tandanya kamu orang baik. Mengapa? Ingat, hanya pohon yang berbuah manis yang dilempari batu. Hidupmu sedang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang manis. Jangan takut. Dan saya ingin membagikan sebuah kisah cerita yang menarik tentang bagaimana satu kali diadakan lomba lari maraton. Kita berkenalan dengan tokoh yang satu ini. Bagaimana lomba lari maraton itu diadakan di negara Spanyol. Saudaraku, dalam perlombaan lari maraton jarak jauh ini, ternyata diikuti seorang pria berkebangsaan Spanyol. Nama laki-laki seorang anak Tuhan ini adalah Ivan Fernandez. Namun sekaligus dalam lomba lari maraton ini juga diikuti oleh peserta pelari dari Kenya, Afrika. Namanya Abed Mutai. Abed Mutai ini pernah jadi pemenang, peraih medali perunggu kategori lari 3000 meter dalam Olimpiade di kota London, Inggris pada waktu itu. Sekarang dia ikut lagi, datang lomba lari di Spanyol. Apa yang terjadi, saudaraku? Luar biasa, bahwa mereka saat itu mesti bertanding. Dan lihatlah, bila dihitung-hitung, sebenarnya sudah 9 tahun sejak kejadian itu berlalu, tepatnya 2 Desember 2012. Ya, tetapi kisah cerita yang menyentuh hati ini betul-betul perlu kita lihat dan kita tahu tentang Ivan Fernandez. Tidak akan terlupakan oleh peristiwa apapun. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, Ibu Bapak. Pada waktu itu lomba lari maraton sudah dilaksanakan dan masih sedang berlangsung. Dan tampak hebatnya pelari dari negara Kenya, Afrika yang bernama Mutai. Ia memimpin, maju di depan, larinya jauh lebih cepat dari siapapun, termasuk berhasil lari jauh di depan Ivan Fernandez. Akan tetapi, apa yang terjadi di saat-saat akan memasuki garis finish, tiba-tiba Mutai malah berhenti. Padahal itu belum sampai garis finish. Mutai ini mungkin dalam kelelahannya, dalam kesenangannya, dia merasa sudah menyelesaikan perlombaan tadi. Padahal jaraknya masih kurang lebih 10 meter dari garis finish. Tapi Mutai sudah merasa selesai. Apa yang dilakukan anak Tuhan yang bernama Ivan Fernandez, luar biasa. Ivan Fernandez saat itu berada persis di belakangnya Mutai. Dan dia menyadari apa yang sedang terjadi pada saat Mutai berhenti, bingung. Ia kira sudah sampai di garis finish. Maka Ivan segera berteriak-teriak dalam bahasa Spanyol kepada pelari Kenya itu, supaya Mutai terus berlari, belum rampung, ayo terus berlari. Tetapi Mutai yang berkebangsaan Kenya dari Afrika ini sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Fernandez tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Ivan Fernandez? Pada saat itu Ivan Fernandez memilih untuk segera mendatangi Mutai. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Luar biasa. Ivan Fernandez malah mendorong Mutai
supaya terus berlari sampai ke garis finish dan berlari tepat berada supaya memenangkan pertandingan itu. Ivan Fernandez ada di belakangnya Mutai dan membiarkan Mutai memenangkan kejuaraan lomba lari maraton itu. Apa reaksi banyak orang, saudaraku? Orang-orang yang melihat kejadian itu dibuat langsung terkejut oleh sikap Ivan Fernandez yang malah menggiring lawan tandingnya itu supaya menang. Luar biasa. Memang pemenangnya akhirnya adalah Mutai, bukan Ivan Fernandez. Itu sebabnya seorang jurnalis mendatangi Ivan Fernandez dan bertanya, "Mengapa Anda melakukan hal itu?" Ivan menjawab, "Impian saya adalah suatu hari nanti kita dapat hidup bersama dan memiliki moral yang baik di dalam masyarakat." Jurnalis itu tetap bersikeras mengajukan pertanyaan, "Tetapi mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu menang?" Ivan menjawab, "Saya tidak membiarkan dia menang, memang dia pasti akan menang kok." Tetapi jurnalis itu mengejar lagi dan bertanya, "Tapi Anda bisa menang jika tidak membantu orang itu kan?" Apa jawab Ivan? Ivan menjawab sebagai seorang anak Tuhan. Dia memandang jurnalis itu dan menjawab, "Apa manfaatnya dari kemenangan saya? Apa kehormatan dari medali itu? Apa yang akan ibu saya pikirkan dan katakan itu kepada saya? Lebih dari itu, kemenangan adalah tentang bagaimana seseorang yang bisa terbebas dari kemunafikan yang membelenggunya, sehingga dapat meraih hati dan jiwa yang besar." Luar biasa. Pernyataan Ivan Fernandez ini sungguh menusuk hati. Menggambarkan sosok pelari pria yang berjiwa besar dan menutup kisah cerita ini. Kita semua perlu mengatakan, terima kasih Ivan Fernandez yang telah menjelaskan harga dari sebuah kemenangan. Saudaraku, anak Tuhan, mengenal Yesus berarti siap berubah kehidupannya. Ayo kita tanyakan pada keluarga kita, juga kepada diri kita masing-masing. Betulkah keluargaku sudah mengenal Yesus sungguh-sungguh? Dan perubahan-perubahan ajaib seperti apa yang kita lakukan bersama seisi keluarga kita? Kalau ini tekad hidup kita, kembali kita nyanyikan lagu "Sejak Ku Terima Yesus", bait 3 dan bait yang keempat ya. Ayo kita nyanyi penuh pengharapan demikian. Sekarang hidupku penuh kepastian, sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, aku tahu ku kan masuk kota Allahku. Sejak ku terima Yesus, sukacita hidup
mengiring Tuhanku sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Amin. Mari kita tutup dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kalam di saat ini. Kami merenungkan sungguh tentang peristiwa perubahan hidup Saulus yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai menjadi pekabar Injil, Rasul Tuhan yang luar biasa. Terima kasih bila mengenal Engkau Tuhan Yesus, hidup ini menjadi indah dan berarti. Hidup ini jadi berubah. Tuhan, kami rindu berdoa supaya hidup kami masing-masing juga diperlengkapi Tuhan dengan perubahan-perubahan yang nyata. Bahkan seisi keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, kami bawa mengenal Engkau dan mengalami perubahan-perubahan besar dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami siap setia mengiring Engkau sampai saatnya Tuhan panggil kami pulang. Inilah kerinduan hati kami Bapa, agar kami semakin dekat mengenal Engkau, semakin kami mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat dalam hidup ini. Kami bawa doa permohonan kami serahkan perjalanan iman kami. Siapapun kami yang mengikuti kuliah Alkitab malam online ini, kami membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Kami siap setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, sampai di sini kebersamaan kita hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati, sampai kita bertemu kembali. Amin.